Kau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak bau. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, apa kabar? Yes, saya percaya Bapak Ibu semua pasti sehat dan luar biasa. Oke, kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Nah saudara, setelah minggu lalu kita bahas tentang persembahan perpuluhan dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oleh karena itu, hari ini kita akan lanjut lagi dengan persembahan yang berikutnya, yaitu persembahan tentang buah sulung. Nah saudara, kenapa dalam 2 minggu berturut-turut kita bahas tentang persembahan? Karena hari-hari ini kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sesungguhnya persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup kita. Makanya dikatakan di Roma 12 bahwa kita mempersembahkan yang terbaik itu persembahan hidup kita. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya persembahan juga bicara tentang ibadah. Hari ini kita akan bahas yang lebih dalam tentang persembahan buah sulung. Pertanyaannya, apa itu persembahan buah sulung? Nah saudara, persembahan buah sulung adalah seluruh persembahan kita yang pertama di awal tahun yang pertama. Dengan kata lain, seluruh penghasilan di bulan Januari yang akan kita persembahkan bersama-sama di bulan Februari nanti. Katakan 2022 lah. Oke, hitung-hitung sekarang kita ada di bulan Oktober 2021. Berarti menuju ke Februari, November, Desember, Januari, artinya 3 bulan lagi. Jadi dari 3 bulan ini mari kita belajar, kita persiapkan dengan baik. Amin. Saudara, mungkin ada yang sempat bertanyakan gini, bukankah persembahan buah sulung itu hanya untuk orang Yahudi dan mereka yang memiliki penghasilan dari perkebunan, pertanian, dan sebagainya itu? Saudara lihat, prinsip dan semangat dari buah sulung bukan hanya ada di perjanjian lama, tetapi juga ada di dalam perjanjian baru. Ayo kita kupas di perjanjian baru. Di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara catat, dikatakan bahwa semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Katakan amin. Bahkan ditegaskan di Lukas 21 ayat keempat, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Katakan amin. Jadi saudara bisa lihat bahwa ada seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Jadi semua yang ada padanya, yakni seluruh nafkahnya. Jadi seluruh hidupnya lah dia kasih kepada Tuhan. Luar biasa kan? Nah, 2 Korintus 8 ayat ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, persembahan itu perlu sebuah pengorbanan. Kalau kita memberikan persembahan tanpa pengorbanan, itu bukan pengorbanan. Kalau Anda bisa memberikan sejumlah demikian, Anda bisa beri. Ya itu baik sih sebenarnya. Tetapi kerinduan Allah kepada kita semua adalah kita memberi dengan sebuah pengorbanan. Jadi persembahan itu ada korbannya. Amin. Jadi bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini jemaat di Makedonia memberi melampaui kemampuan mereka. Sekalipun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Katakan amin. Bagaimana dengan perjanjian lama? Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di tengah goncangan yang semakin dahsyat ke depan ini, salah satunya adalah kita harus dengan benar mempersembahkan persembahan dari buah sulung. Saudara, mengapa kita memberikan persembahan buah sulung? Yang pertama, memberikan persembahan buah sulung berarti menghormati Tuhan dengan yang pertama dan yang terbaik. Amsal 3 ayat 9 tadi sudah menjelaskan kepada kita semua, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi dengan memberikan persembahan buah sulung berarti kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Boleh katakan amin?
Di dalam Maleakhi 1 ayat ke-13 dan 14 dikatakan, Tuhan menyatakan bahwa nilai dan besarnya persembahan kita kepada Tuhan menggambarkan seberapa kita mencintai Tuhan dan seberapa kita takut akan Dia. Orang yang semakin mencintai Tuhan, saya percaya, dia akan memberikan yang jauh lebih baik, jauh daripada yang dia mampu. Amin. Nah, takut akan Allah yang diekspresikan dengan pemberian yang terbaik dan akan membuat kita bertemu dengan kelimpahan dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abraham di Kejadian 22 ayat 11 sampai 18. Kita bisa tahu bagaimana Abraham menghormati Tuhan dengan yang pertama dan yang terbaik. Bahkan Abraham mempersembahkan Ishak, putra satu-satunya yang dia nantikan sampai umur 100 tahun itu. Luar biasa kan? Nah, yang kedua, mengapa kita memberikan persembahan buah sulung? Karena kita meneladani Bapa dan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Saudara, memberikan yang pertama dan terbaik atau buah sulung juga merupakan teladan dari Allah Bapa. Bapa telah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus kepada kita semua. 1 Korintus 15 ayat ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Untuk alasan itulah, Yesus turun ke dunia menjadi manusia dan ada beberapa tokoh iman di dalam Alkitab yang memberikan persembahan berdasarkan prinsip buah sulung itu. Yang pertama kita bisa lihat Habel. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ada di Kejadian 4 ayat ke-4. Yang kedua ada Abraham sendiri. Yang tadi saya bahas, yaitu merelakan putra tunggalnya yang sulung, yang amat dikasihinya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ada di Kejadian 22. Kemudian ada janda di Sarfat, di mana janda ini mendahulukan Elia dengan memberikan makanan yang terakhirnya. Jadi janda ini adalah satu-satunya janda di Israel di zaman itu yang bertahan hidup di tengah kelaparan yang hebat yang melanda seluruh negeri. Ada di 1 Raja-Raja 17. Pertanyaannya sekarang, kapan kita memberikan persembahan buah sulung? Ada yang beranggapan bahwa buah sulung hanya diberikan satu kali saat kita mendapatkan penghasilan pertama, saat memulai usaha atau pekerjaan yang baru. Namun dalam Nehemia 10 ayat ke-35 dikatakan, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Jelas di sini dikatakan bahwa lagi pula setiap tahun. Artinya setiap tahun kita bawa persembahan yang pertama ke rumah Tuhan. Inilah persembahan buah sulung. Jadi kita boleh simpulkan bahwa persembahan buah sulung kita bawa setiap tahun. Dengan demikian, buat kita sekarang ini, buah sulung adalah seluruh penghasilan kita yang pertama setiap tahunnya. Dengan kata lain, buah sulung adalah seluruh penghasilan pertama di bulan Januari yang akan kita persembahkan di bulan Februari setiap tahunnya. Boleh katakan amin? Oke. Nah, sudah kita belajar lagi tentang 4 tips praktis untuk dapat mempraktekkan memberi persembahan buah sulung dengan baik dan benar. Yang pertama, bulatkan tekad untuk taat melakukan perintah Tuhan dengan memberikan persembahan buah sulung. Yang kedua, setiap akhir tahun, ya biasanya kita yang bekerja ada menerima bonus THR Natal atau gaji ke-13. Jangan dihabiskan, tapi sisihkan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan kita di bulan Januari nanti. Sehingga seluruh penghasilan di bulan Januari dapat kita simpan untuk dipersembahkan sebagai buah sulung kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, jauhkan keraguan dan lawan setiap godaan yang mencoba menggagalkan kita untuk memberikan persembahan buah sulung ini. Dan yang keempat, lakukan dengan segenap hati dan percaya akan janji penyertaan Tuhan serta ucapan syukur. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara, memberkati, menumbuhkan, menambahkan, dan memperluas sampai kapasitas yang sangat besar. Karena dialah Allah yang memberi pertambahan kepada kita semua. Karena dialah Tuhan yang tidak pernah berutang dengan kita. Tuhan yang selalu mengasihi. Tuhan yang selalu memberikan kita berkatnya. Tuhan yang memberkati kita berlimpah-limpah. Boleh katakan amin. Oke, terakhir saya akan bahas dengan Bapak Ibu semua adalah ada 4 dampak dari kita memberikan persembahan buah sulung itu. Apa saja? Yang pertama, mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Amsal 3:10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Anda bisa lihat, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Jadi kalau bicara melimpah itu sampai tumpah-tumpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wow, katakan amin. Inilah janji Tuhan, bukan perkataan manusia atau Pak Pendeta. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mereka yang memberikan persembahan buah sulung pasti akan mengalami kelimpahan berkat seperti apa yang dijanjikannya. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tapi pada prinsipnya adalah kita memberikan semua dengan setulus hati kepada Tuhan. Boleh katakan amin. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari persembahan buah sulung. Rumah tangga dan anak cucunya akan diberkati Tuhan. Yehezkiel 44 ayat ke-30. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani, dikatakan bahwa rumah bukan hanya memiliki makna rumah dalam arti tempat tinggal, tetapi juga rumah tangga atau keturunan kita. Bagi mereka yang taat memberikan persembahan buah sulung, bukan hanya menerima berkat secara materi semata, melainkan juga berkat atas rumah tangga. Katakan amin. Yang luar biasa lagi, bukan hanya kita yang diberkati, tapi sampai anak cucu kita pun diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Boleh katakan amin. Yes. Yang ketiga, naik ke level iman yang lebih tinggi. Dampak yang ditimbulkan berikutnya adalah Tuhan sedang membawa kita naik ke level iman yang lebih tinggi. Saudara, memberikan persembahan dengan jumlah seperti yang biasa mungkin kita berasa tidak berat sih sebenarnya. Ya biasa aja karena kita mampu. Tetapi mempersembahkan seluruh penghasilan kita selama 1 bulan dibutuhkan level iman yang lebih lagi. Untuk apa? Untuk boleh percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini tidak mudah. Ini perlu pengorbanan. Ini perlu ketulusan. Ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Boleh katakan amin? Namun ketika kita lulus dalam ujian ketaatan ini, maka kita sedang memasuki dimensi yang baru. Dimensi iman yang luar biasa, dan kita akan menerima pengurapan dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Yang keempat, dampak apa lagi yang ditimbulkan ketika kita mempersembahkan buah sulung ini? Yang keempat adalah mematahkan roh cinta akan uang. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, uang adalah saingan utama Tuhan di dalam hati atau hidup manusia, benar? Jadi dengan berani melangkah mempersembahkan buah sulung, dengan demikian kita sedang mematahkan roh cinta uang. Amin. Ketika kita dengan penuh iman berani melangkah ke tempat yang lebih dalam dengan mempersembahkan buah sulung, maka kita akan lebih lagi bisa melihat terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin. Saudara, saya akan tutup di sini. Lihat saudara, bahwa karena persembahan buah sulung ini akan sangat menentukan untuk apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita selama tahun-tahun ke depan. Maka marilah kita mempersiapkan diri dan keluarga kita dengan sebaik mungkin. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam sikap berkorban kepada Allah. Boleh katakan amin. Saya mendoakan setiap resolusi dan terobosan-terobosan yang baru di tahun baru 2022 nanti. Saya berdoa agar tahun baru bersamaan dengan Anda di setiap persembahan buah sulung yang Anda berikan kepada Allah, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Anda semua. Amin. Dan saya percaya tahun depan, yaitu di tahun 2022, akan menjadi tahun terobosan bagi kita semua. Bersiap-siaplah, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Kita pasti menuai. Yang percaya dengan saya, kita bersama-sama kita katakan amin. Selamat menabur. Kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami untuk memberi persembahan sulung. Persembahan buah sulung ini tidak gampang. Kami tahu Tuhan ini ada pengorbanan dari kami. Bapa, kami berdoa
Biarlah setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini, Tuhan jamah, Tuhan berikan pengertian kepada setiap mereka, agar mereka mengerti khotbah minggu ini, sehingga mereka mau memberikan persembahan buah sulung yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami tahu, kami memberi persembahan buah sulung karena kami menghormati Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan karena kami cinta kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati kami semua. Biarlah kami semua boleh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati oleh Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, selamat menabur, siapkan diri dan keluarga. Mari kita persembahkan perpuluhan dan juga mempersembahkan buah sulung dan persembahan-persembahan lainnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru, kebajikan, kemuliaan